di sekolah ini tuh gimana sih Bu proses dari penyusunan kurikulum di SMP 5 ini kayak gimana? Penyusunan kurikulumnya atau penyusunan modul ajarnya? Kalau kurikulumnya kan kita sudah ditentuin ya dari kementerian bahwa tahap kita akan jadi kurikulum merdeka semua, dan kalau di SMP 5 sendiri sudah dari semua jenjang itu kurikulumnya kurikulum merdeka seperti itu. Jadi kelas 7, 8 dan 9 sudah kurikulum merdeka. Berarti penyusunan modulnya juga. Untuk penyusunan modulnya, berarti kalau untuk penyusunan modul itu biasanya kita ada pelatihan di awal. Nah, jadi kita datangkan narasumber, nah kemudian dibagi lagi di sekolahnya ada MGMP-nya per mapel. Jadi mereka saling kolaborasi antara jenjang 1, jenjang kelas 7, jenjang kelas 8, dan jenjang kelas 9 di satu mapel yang sama. Seperti itu. Kan kalau kita kan juga matkulnya pengembangan kurikulum bahasa Indonesia. Jadi mungkin ingin lebih tahu gimana pengembangan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk di SMP 5 ini. Mata pelajaran bahasa Indonesia itu setiap minggunya itu berapa kali pertemuannya? Kalau bahasa Indonesia itu seminggunya 6 jam pertemuan. Ya, seminggunya satu kelas itu 6 jam pertemuan. Nah, masuknya itu entah 3 jam atau 2 jam itu tergantung lagi nanti yang pembagian jadwalnya dari bagian kurikulum seperti itu. Tapi yang jelas dia seminggu 6 jam per kelas ya. 6 jam. Terus saya ingin menanyakan Bu, untuk proses monitoringnya itu apakah ada menggunakan metode tertentu untuk memantau proses implementasi kurikulum yang ada di sekolah ini? Ini yang dimaksud monitoring mungkin dari kepala sekolah ke gurunya atau bagaimana? Dari kepala sekolah ke gurunya. Oh gitu, kalau itu ada observasi kita tiap semester, itu dilakukan dari kepala sekolah atau guru senior kalau kepala sekolahnya berhalangan hadir. Nah itu setiap guru itu diobservasi untuk memperlihatkan bagaimana kemajuannya di kelas. Terus yang kedua ini saya menanyakan bagaimana sekolah ini mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kurikulumnya. Nah untuk kita mengatasi itu biasanya urun rembuk dulu ya sesama guru senior yang ada di sini juga. Guru senior di sini yang masa kerjanya lebih lama, jadi biasanya beliau itulah yang menggantikan observasi di kelas kalau kepala sekolah berhalangan hadir biar waktunya pas. Nah untuk masalahnya sendiri biasanya kita mendatangkan narasumber itu pengadaan mengadakan IHT biasanya, IHT in-house training untuk guru-guru. Jadi masalah-masalah itu dijadikan dari satu, dikumpulin baru kita rembuk sama-sama. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait pembinaannya sih Bu. Bentuk pembinaan yang diberikan kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulumnya itu kira-kira seperti apa ya? Apakah ada program pelatihan khususnya atau bagaimana? Iya, ada. Itu dari kurikulum pasti mengadakan yang kayak workshop, kemudian IHT itu mendatangkan guru penggerak dari BGP, ya dari BGP, kemudian dari guru-guru yang memang ahli di bidangnya. Itu untuk membuka wawasan kita lah yang di sini, yang guru-guru yang belum tahu bagaimana kurikulum merdeka itu sebenarnya, ya proyek itu yang bagaimana, itu yang kita adakan IHT dan workshop. Untuk pembinaannya itu sendiri kira-kira dilaksanakannya setiap pergantian semester atau bagaimana? Biasa di satu semester itu kita ada 4 kali, minimal 2 kali sampai 4 kali. Iya. Kalau dari pertanyaan saya ini mungkin dari sekolah SMP 5 ini bagaimana melibatkan orang tua dan siswa dalam proses evaluasi kurikulumnya. Untuk proses evaluasi ke orang tua, pertama kita udah ada laporan rapot, jadi pembagian rapot itu sudah pasti kita jadi media kita buat evaluasi ke orang tua. Terus sebelumnya pasti kita juga di awal pembelajaran itu mengundang seluruh orang tua murid dari kelas 7, 8, dan 9 terkait apa sih kurikulum di SMP 5, apa sih tujuannya, apa tujuan siswa ini mau dibentuk seperti apa karakternya, itu udah ada begitu. Mengundang orang tua murid setiap ajaran. Ibu, saya mau nanya, tapi ini di luar dari pertanyaannya. Ya, boleh. Nah, kan kalau dari yang materi kami dapatkan, kurikulum merdeka ini kan juga
di apa ya namanya, kayak di sekolah kan juga dibikin sesuai dengan kebutuhan sekolah. Iya. Nah untuk di SMP 5 ini ada kah? Gitu, maksudnya disesuaikan dengan lingkungan sekolah di SMP 5, apalagi ini Kalimantan Timur juga kan, itu beda gitu. Iya, yang fase-fase yang diambil itu ya, yang dari Iya. kementerian itu ya, iya kita sesuaikan juga. Kita sesuaikan kalau memang itu sesuai dan cocok dengan kondisi yang ada di Samarinda, kita ambil. Kalau itu memang tidak cocok, karena banyak modul-modul itu contohnya kan dari Jakarta sana ya, dari Iya. Jakarta, dari Pulau Jawa, Iya. itu ya kita adaptasi lagi. Yang sekiranya tidak cocok, maka kita tidak gunakan di Samarinda seperti itu. Untuk SMP Negeri 5 ini sendiri kan kurikulum nasionalnya kurikulum merdeka. Dari sekolahnya sendiri apakah punya kurikulumnya sendiri atau Nggak ada. Jadi kita memang patokannya ke kementerian, ya mengacu di situ. Dari semua guru di sini, adakah kendala-kendala selama mengimplementasikan kurikulum merdeka? Kan kalau dengar-dengar dari cerita-cerita guru-guru di medsos tuh kan pasti banyak tuh yang keluh kesah kayak kurikulum merdeka ini begini-begini gitu. Kalau di sini gimana? Iya. Kalau untuk tahun ini sih lumayan enggak, karena tinggal satu jenjang yang kemarin itu, satu jenjang gurunya lah yang belum paham tentang proyek. Karena kan di kurikulum merdeka itu yang paling kurang dipahami sama guru-guru senior adalah bagian proyeknya. Jadi berpikirnya proyek itu ya kayak bazar, terus kayak bikin apa yang mengeluarkan uang. Iya. Tapi sebenarnya tidak. Terus kemudian pembuatan modul saat proyek itu aja sih, itu kendalanya kita. Karena kan guru-guru yang berumur itu kurang lancar IT-nya. Mereka bisa tapi kurang lancar, sehingga pembuatannya itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Nah, kita minta misalnya seminggu udah selesai modul, itu bisa jadi lebih lama. Makanya kita itu saling berkesinambungan untuk membantu mereka. Karena dari segi pengalaman mereka lebih banyak, Iya. tapi kan dari segi ilmu IT kan mungkin kita lebih banyak, makanya saling tukarin ilmu lah, ibaratnya begitu. Kendalanya di situ, lebih banyak itu kendalanya di situ kan. Karena bikin modul sekarang kan bagus-bagus ya lewat Canva. Kita yang muda aja kadang kan harus coba-coba lagi gitu. Dan harus belajar. Itu aja sih dari saya. Udah. mungkin sekiranya itu saja yang ingin tanyakan Bu. Kami berterima kasih sebesar-besarnya atas Iya. waktu dan jawaban yang diberikan. Datangnya dadakan juga. Iya. Maaf ya Bu. Sama-sama. Enggak apa-apa, bersama kita bisa bantu, kita akan bantu. Sharing. kasih Oke, ya, Bu. iya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Iya, sama-sama. Kalau kurang juga mohon maaf ya. Mau foto sampai kaki nggak? Kalau sampai kaki saya pakai sepatu dulu.